ya nggak apa-apa gitu loh maksudku. Tapi ya intinya itu yang ku dapat gitu. Dan itu berat sekali, aku sempat tidak sanggup, tetapi setiap ngeliat ke belakang kayak kalau balik lagi pun jauh gitu loh, sama aja mendingan terus kan gitu. Jadi diterusin, pas 7 tanjakan penyesalan tuh bener-bener, kenapa namanya 7 tanjakan penyesalan ya karena emang kita nggak bisa sih turun, cuman ya kan nyesel gitu loh, jadi mau nggak mau naik terus gitu. Dan itu juga kayak nyesel, capek, kenapa gue harus naik ke sini kayak gitu kan. Dan alhamdulillah berhasil, meskipun pelan-pelan, meskipun aku paling belakang tertinggal, tapi nggak apa-apa gitu loh, karena menurut aku ya naik gunung itu ya beruntung sih kalau bisa sama pasangan orang apa yang saling mengerti ya. Cuman kalau emang kita rame-rame ya udah, sebenarnya sih ya lo gue gitu kan. Dan akhirnya sampailah kita ke Pelawangan Sembalun. Dan masya Allah itu capeknya hilang langsung, beneran 2 hari trekking itu di Pelawangan Sembalun dapat matahari terbenam. Itu bagus banget dan aku bersyukur banget pada saat itu. Nah, malamnya jam 12 malam adalah tantangan berikutnya, yaitu untuk mencapai puncak atau summit. Aku sih sebenarnya mikir kalau emang nggak bisa ya udah gitu, tapi emang kayak nanggung aja sih gitu. Dan aku tuh tipe orang kalau udah bilang A ya aku harus bisa nyelesain A gitu kan. Kecuali kalau udah nggak mampu, aku akan mundur gitu loh. Tapi kalau belum dicoba ya aku akan meneruskan sampai tahu seberapa kemampuan aku gitu kan. Dan jam 12 malam lah kita bangun. Dari ber-12 orang deh kalau salah kami berangkat. Yang ikut summit cuman ber-7 atau 8 orang. Dan beda-beda gitu ya, aku ditemani atau bareng sama ada 2 orang ini, perempuan dan laki-laki. Dan kita bertiga dan sama 1 orang porter yang menemani kita kan, menemani kami. Dah mulailah itu. Dan asal kalian tahu itu udaranya sangat dingin sekali. Aku tuh udah pakai 2 lapis baju dalam dan 2 jaket, 2 sarung tangan, 2 celana panjang, 2 kaos kaki. Itu masih tetap dingin. Ya kebayang ya dinginnya kayak apa, tapi ya udah kita semua berusaha naik gitu. Dan tiba-tiba di saat ya intinya 2 orang pun lebih cepat daripada aku. Pokoknya aku tuh cukup ya nggak lemah lah, karena aku nggak terbiasa gitu kan untuk naik gunung gitu. Terus tapi aku masih bisa ngeliat mereka berdua gitu. Nah pas aku capek, ternyata aku lihat di depan, oh mereka juga istirahat tuh, masih kelihatan. Dan aku ada sama porter kalau nggak salah di sebelah aku kan, nemenin aku. Nah terus aku kayak yang, hey gue di sini ya gitu kan, iya gue di sini ya Pe gitu kan. Dan nih sama-sama istirahat. Tadi aku tuh kayak pengen nyusul ke mereka supaya enak lah ya bertiga, tapi kayak udah nggak kuat banget. Wadah cuma deket, cuma kayak udahlah mereka berdua tuh kelihatan aku di sini ya udah gitu kan. Udah nggak lama tak tahu, apa kayak ada debu gitu kan, kayak ada yang jatuh terus debu. Pokoknya udah kayak di film-film deh, itu nggak bohong ya, beneran gitu. So kayak so aku manggil si temanku ini A B gitu kan. Terus kaget banget, ternyata itu batu jatuh di antara mereka. Ada batu kayak longsor gitu lah ya kan, karena emang daerahnya kan seperti itu kan gitu. Tapi alhamdulillah, hey gimana, aman Pe, aman gitu. Itu ya Allah gitu ya. Jadi temanku yang satu yang laki ini dia emang ada kayak yang jatuh longsor, jadi dia emang menghindar ke kanan gitu ya. Terus yang perempuan ini kalau dia bilang bahwa kayak ada yang dorong dia gitu, entah malaikat entah apa gitu ya. Iya, jadi semua orang punya cerita masing-masing sih di saat itu, aku yakin banget dorong dia, dan itu batu jatuh di tengah. Dan kalian tahu apa yang aku pikirin? Aku cuma mikir, gila ya, kalau saat itu gue jadi mutusin ikut mereka nyusul supaya aku bisa bertiga, ya kalian tahu lah ya apa yang akan terjadi gitu. Nah itu salah satu hal yang bikin aku, ya Allah, ya aku nggak ada apa-apanya gitu. Dan maksudnya aku juga ngerasa gila ya, alhamdulillah, makasih ya gitu loh. Aku ya. Dan temenku terluka yang perempuan, tapi dia juga dia tuh orangnya tuh kuat gitu ya, orangnya tuh juga sama itu, pantang menyerah gitu. Jadi kita bantuin dia buat bersihin lukanya segala macem tuh di atas gunung gitu kan. Terus dia kayak ganti celana, tapi aku lupa deh. Oh nggak, kita kasih kayak selotip tensoplas gitu kan.
Terus yaudah akhirnya dia naik lagi gitu, terus aku pun juga naik lagi. Terus pas di kita naik lagi, aku juga udah gak kuat banget, udah dingin banget, udah menggigil, dan banyak orang juga udah pada tiduran di bawah. Pokoknya udah kayak dunia zombie deh, orang tuh udah kayak tiduran aja gitu, kayak udah mayat aja gitu. Terus temenku juga banyak yang nyerah, nggak mundur semuanya, nggak kuat, ya udah gitu. Tapi aku tetap nggak tahu, kayak aku pengen gitu kan, tapi ada satu titik akhirnya aku kayak nggak kuat gitu. Tapi ternyata si porter ini sangat nyemangatin aku, ayo mbak, kamu bisa mbak, DP kamu pasti bisa, dikit lagi kok mbak, dikit lagi. Padahal tuh bohong, itu masih jauh dan aku udah nggak kuat ya kan. Udah 2 hari kemarin kan kita udah trekking kan, jalan 2 hari, bayangin gitu loh, tenaga dari mana lagi buat bisa nyampe puncak gitu. Dan aku juga bukan anak gunung gitu. Tapi karena si porter ini nyemangatin, ya udah akhirnya aku kayak oke, pelan-pelan selalu baca doa, istighfar gitu kan. Dan percaya apa enggak, aku nyampe di atas. Alhamdulillah. Cuman buat megang tulisan 326 NDPL itu di foto, dan udah nggak lama di atas itu. Padahal perjuangannya kayak apaan tahu. Tapi ya itu apa namanya, ya itu suatu hal yang aku banggakan sih, bahwa ya jangan nyerah gitu. Kalau lo percaya lo bisa, insya Allah lo bisa, dan lo terus berdoa gitu kan. Dan pas sampai situ aku kayak berasa bisa ngelakuin apa aja, aku bisa ngelakuin semuanya setelah aku berhasil di puncak itu kan. Dan hal kedua adalah ketika hal kedua apa ya, kayak petunjuknya tuh pas sampai di puncak, aku cuma mikir, gila ya, gue nggak ngerti nih kekuatan dari mana gue bisa nyampe di atas sini gitu. Karena gue emang udah nggak kuat gitu, ini udah bukan diri gue lagi yang apa ya, yang nggak tahu siapa yang ngejalanin gitu loh. Gue nggak ngerti karena gue udah nggak kuat asli. Jadi itu juga salah satu yang kedua, itu hal kedua yang aku ngerasa wah gila sih gitu. Udah, terus pas turun kan seneng lah seneng banget pas turun. Aku bener-bener kayak bisa ngelihat, kayak pas naik tuh kayak nggak bisa ngeliat apa-apa gitu. Pas itu ada ini, ada Edelweiss kayak gitu kan. Udah nih, terus udah di Pelamas Balun lagi, istirahat segala macem. Terus kita harus pulang, dan kita harusnya lewat danau, dan biasalah drama standar lah, jadinya kita nggak lewat danau, kita pulang lewat jalur yang kita datang. Tapi nggak apa-apa. Nah pas pulang tuh kan jadi bisa ngeliat semuanya kan, dan turunan gitu kan, nggak ada tanjakan gitu. Jadi baru bisa ngeliat berbagai macam hal gitu. Dan hal yang ketiga adalah aku baru menyadari di situ gitu, semua orang yang di situ ya, itu kan jadi kalau di kayak savana ya kita bilangnya ya, di gunung itu ya, kalau panas siang tuh panas banget kan, pas malam dingin banget gitu kan. Tapi percaya nggak, even itu panas banget, semua orang tuh nggak ada tuh yang pakai kutungan, yang mungkin bisa dihitung jari banget ya, itu pun mungkin orang luar negeri gitu ya. Tapi bener-bener tuh semua orang tuh pakai lengan panjang pas panas, terus bahkan pakai sarung tangan, bahkan pakai masker. Jadi emang bener-bener nutup diri, pakai topi gitu kan, karena panas banget, itu bisa perih gitu kan. Terus aku mikir di situ gitu, terus kan kalau dingin ya dingin pasti kan gitu. Terus aku mikir gitu, ya tandanya ya aku kan kalau soal hijab ya, aku bukan terlahir di keluarga yang ya intinya aku bukan keluarga aku bukan yang bisa ya gitulah ya gitu. Jadi aku cuman dulu bertanya-tanya soal hijab, apa sih, kenapa sih gitu kan ya, kan nggak nyaman kan, ini kan panas gitu loh. Hal-hal seperti itulah gitu. Toh kita juga baik lah, kita juga selalu baik sama manusia, kita nggak jahat segala macam, kita juga ya entah bersedekah, entah membantu gitu kan. Jadi menurut aku nggak, itu semua nggak bisa dilihat dari pakaian gitu kan. Kebaikan itu kayaknya nggak ada hubungannya sama cara berpakaian gitu. Ya sampai akhirnya aku menemukan itu pas di Rinjani. Hal ketiga itu adalah ya ternyata Allah Subhanahu Wa Taala ya nggak bohong ya, Al-Quran nggak bohong, emang Al-Quran nggak bohong gitu kan. Tertulis kan itu bahwa yang wanita menutup aurat gitu kan ya, dan ternyata apa, emang sangat menjaga kita gitu, emang sangat melindungi kita gitu. Allah tuh sangat melindungi wanita gitu, Islam tuh sangat melindungi wanita gitu. Dan ternyata menurut aku panas tuh nggak ada alasannya untuk nggak mau pakai baju tertutup gitu ya. Ternyata itu emang dipilih sama Allah buat wanita karena untuk melindungi gitu kan. Nah disitu aku banyak mikir, sebaik lihat hal-hal lain juga lah gitu kan. Tapi emang 3 hal itu sih yang paling utama gitu.
Terus ya udah nyampe kosan, banyak mikir. Terus ya udah akhirnya aku juga selama dulu berapa ya umurku ya, mungkin 34 tahun ya, 35 tahun udah ngerasa, 34 lah atau 33 tahun aku udah ngerasa cukup lah ya dengan kehidupanku yang happy gitu. seksi. Terus aku juga mikir banyak hal lah, sampai akhirnya aku memutuskan oke, kayaknya aku siap. Ya pasti aku nanya dulu, ngobrol sama abangku segala macem gitu. Jadi ya itulah kisahku, mendapatkan hidayah untuk memilih memakai hijab gitu. Jadi pasti kisah orang beda-beda hidayahnya, dan semoga apa yang aku sampaikan dapat juga memberikan hidayah kecil buat kalian ya, semoga ya. Karena ya aku ingin semua orang juga, semua wanita sih lebih tepatnya, semua muslimah juga bisa mendapatkan hidayah yang sama kayak aku ya. Oke, dan sebenarnya aku pengen ngasih tahu setelah aku memutuskan memakai hijab itu juga ada ceritanya lagi. Mungkin nanti next kita akan bahas itu ya. Oke? Terima kasih sudah mau mendengarkan.